Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah. Saudara-saudara para pecinta dan pecandu sepak bola, sore hari ini di hari ke-13 dua kesebelasan Sindang Laut FC akan berhadapan dengan kesebelasan PSGL Bulung Lebak. Kapten kesebelasan dari Sindang Laut FC dipercayakan kepada saudara Panji nomor punggung 6, sedangkan dari kesebelasan PSGL Gumulung dipercayakan kick off babak pertama. Sudah aku mengikuti tadi di belakang ada barisan belakang yang saudara asal lebar saja satu sontakan kembali bekerja sama dengan cakap saja. Masih ada salah seorang pemain saudara Uus, masih Uus melindungi kalau kita satu pemain nomor punggung 10 saudara tadi diantisipasi tindakan penyelamatan barisan belakang. Ada Baros melebar ke sektor sebelah kiri, namun tindakan penyelamatan ke arah penjaga gawang di sana. Dede Junaidi keluar dari sarangnya, masih menimbang-nimbang sekulit bundar. Dede angkat saja yang dituju saudara Asep, masih berebutan dengan Tobi pada antisipasi melebar saja yang dituju saudara Us. Kembali ditatakan barisan belakang Boys bekerja sama dengan Okoy, namun kurang serangan balik dilakukan nomor 8 saudara Jaka, masih mampukah Jaka berebutan dan diantisipasi Boys di sana. Masih Boys nomor punggung 7 saudara Boys umpan ke depan kurang akurat, masih diantisipasi serangan balik kembali yang dituju saudara Dani masih Dani di sektor sebelah kanan barisan pertahanan. Jauh tarik ke belakang yang dituju nomor punggung 6, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sindang Laut FC akan dilakukan Okoy, bek kanan yang kerap membantu serangan pendek saja yang dituju selalu seorang pemain musuh angkat baru. Diantisipasi dari belakang kembali serangan balik oleh kaki nomor punggung 10 saudara Tobi Makunya, namun ada kapten kesebelasan saudara Riko dari belakang Panji bek kiri yang kerap membantu serangan saudara Panji. Kapten kesebelasan sontekan kepada Tobi, mau lebar kembali kepada Tobi, disapu bersih barisan belakang dari PSGL Gumulung. Bola diantisipasi ada namun lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lebaran ke dalam untuk kesebelasan dari PSGL akan dilakukan Yeye nomor punggung 10, masih Yeye umpan jauh angkat ke depan. Ada saudara Jaka di sana nomor 12 saudara Uus melebar ke sektor sebelah kiri yang dituju saudara Jaka, masih sangat dirambut saja nomor punggung 5 saudara Rian, masih dijatuhkan saja Rian oleh dua pemain dari PSGL. Kembali hanya menimbulkan tendangan bebas untuk kesebelasan dari Sindang Laut FC akan dilakukan oleh Roni, pemain yang bertubuh tinggi. Roni mundur 3-4 langkah ke belakang. Dua pemain
pemain membuat pagar hidup dari kesebelasan PSGL Bumulung Lebak. Mampukan berubah kedudukan, Roni akan melakukan tendangan tol pejagan mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Roni. Di sana ada 3-4 pemain dari Sindang Laut FC akan kedua, namun di halo basan belakang Baros kembali serangan balik ada Panji di sana kurang akurat saudara Panji dikuasai Jajar melebar ke sektor sebelah kiri ada Yeye umpan terobosan Caka maksudnya, namun barisan belakang saudara Usuk dengan tenangnya bekerja sama dengan Tobi kembali umpan terobosan. Tobi melebar ke sektor sebelah kiri yang dituju saudara Kiki, mampukah melewati kapten kesebelasan, namun tentu saja lebaran ke dalam untuk kesebelasan dari Sintang Laut FC. Di sektor sebelah kanan barisan pertahanan akan dilakukan oleh kapten kesebelasan saudara Panji, pendek saja pada Kiki. Panji angkat ke tengah, Tobi di sana berdiri bebas, namun ada barisan belakang umpan kurang akurat, bola jatuh pada saudara Gois. Masih Gois gelandang pengangkut air bekerja sama dengan Panji, pendek kembali pada Gois, ada Jaka di sana, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Sindang Laut FC akan dilakukan oleh kapten kesebelasan saudara Panji. Bek kiri yang kerap membantu serangan, umpan pendek pada Tobi kembali pada Panji. Tobi itu dipatahkan oleh Jaka, ada barisan belakang saudara membantu salah seorang pemain saudara Mahmud, maksudnya serangan balik Rian yang dituju saudara Rian, mampukah melewati saudara Baros, angkat namun menyentuh salah seorang pemain dari PSGL. Baros hanya menimbulkan tendangan penjuru untuk kesebelasan dari Sintang Laut FC akan dilakukan Rian di sektor sebelah kiri, penjaga gawang Dedek Junaidi. Rian angkat ke jantung pertahanan, ada Tobi ini halo saja tenang Panji masih melindungi sektor tunda, serangan balik mulai kaki nomor punggung 7 saudara Dani dijatuhkan saja oleh barisan belakang saudara Tobi, hanya menimbulkan tendangan bebas. Tendangan bebas untuk kesebelasan PSGL akan dilakukan barisan belakang ada Mulyadi di sana mundur 3-4 langkah ke belakang Mulyadi atau ke salah seorang pemain, umpan langsung ke depan ada Tobi guys bekerja sama Roni, sodorkan saja namun diantisipasi oleh Asep, tarik ke belakang dihalo saja oleh saudara Tokoy, angkat ke depan nomor punggung 8 Ilham maksudnya, namun dapat dipatahkan, bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sintang Laut FC akan dilakukan oleh Kokoy, bek kanan yang kerap membantu serangan Kokoy, pendek saja pada Gois, gelandang pengangkut air saudara Gois melebar ke sektor sebelah kiri yang dituju ada Usuk bekerja sama dengan kapten kesebelasan Panji, sodorkan pada Kiki, masih Kiki berhadapan dengan kapten kesebelasan Riko. Kiki masih Kiki bekerja sama dengan nomor punggung 10 saudara Tobi, maksudnya ada Kiki angkat ke jantung pertahanan, di sana ada Rian menjemput sikung kuda, soltekan saja kembali bola dikuasai sepenuhnya Panji setelah Gois, masih Gois tendangan dipatahkan saja oleh saudara Mahmud, serangan balik saja namun terlalu jauh saja dibuang saja oleh Usuk keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSGL akan dilakukan oleh Yeye kepada Mahmud. Mahmud kembali tarik belakang Yeye, angkat ke tengah ada Jaka di sana dipotong Gois bekerja sama dengan nomor punggung 10 saudara Tobi. Pelanggaran dilakukan Jaka terhadap Tobi. Tendangan bebas untuk kesebelasan Sintang Laut FC akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Panji, mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Panji, umpan langsung ke arah penjaga gawang, habis saja penjaga gawang Dedek Junaidi terbang bagaikan singa lapar, masih menimbang-nimbang si kulit bundar Dede mencari teman yang kosong saudara Dede. Masih Dede menguasai umpan jauh ke depan yang dituju saudara Caca, namun dihalau Usuk kurang akurat, mampukah hampir saja ada Panji di sana, selamatkan Panji, tarik ke belakang Usuk sodorkan bekerja sama dengan Gois kembali kepada Roni melebar ke sektor sebelah kanan, maksudnya masih dikuasai oleh Roni, ada Rian di sana, masih Rian bekerja sama dengan Kokoy ke kanan, umpan terobosan kembali kepada Rian, mampukah Rian menghentikan sebuah angkat umpan melewati salah seorang pemain, Kokoy menyentuh saja. Apa yang terjadi lebih dulu, handsball ataukah tendangan penjuru? Ternyata handsball salah seorang pemain belakang Baros, kembali tendangan bebas untuk kesebelasan dari Sindang Laut FC akan dilakukan oleh Roni nomor punggung 9 di sektor sebelah kiri penjaga gawang Dedek Junaidi. Roni mundur 3-4 langkah ke belakang, 3 pemain berantam di dalam kotak penalti.
Papuka terumpat penumpukan melalui tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Roni. Masih mundur 3-4 langkah. 3 pemain dari PSGL membuat pagar ribut. Tendangan bebas, angkat saja bola melambung yang dituju nomor punggung 8, maksudnya Ilham. Ada Ilham tarik ke belakang, Panji dipotong saja oleh Caka. Kembali serangan baru mulai kaki Caka umpan terobosan satu pemain, hampir saja usuk satu pengertian. Masih ada nomor punggung 13, masih tindakan penyelamatan ke belakang yang dituju saudara Aris. Masih Aris menguasai sikul tundar. Aris melebar ke sektor sebelah kanan, ada Kokoy di sana. Masih Kokoy bek kanan yang kerap membantu serangan, sodorkan pada Roni, bekerja sama dengan saudara Rian. Masih Rian kembalikan ke belakang, ada Kokoy bisa. Masih Kokoy melebar kembali, Rian yang dituju. Masih Rian umpan pendek pada Roni, dikawal ketat satu pemain nomor punggung 26 saudara Asep. Masih dapat diambil saja nomor punggung 12 saudara Uus. Masuk Oasis sudah Gois bekerja sama dengan Rian. Umpan terobosan yang dituju nomor punggung 8 saudara Ilham maksudnya, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang. Melebar saja ke sektor sebelah kiri, umpan terobosan yang dituju saudara Jaka. Ada usuk di sana, sotekan saja barisan belakang Aris. Masih bola dikuasai sepenuhnya oleh Gois. Masih Gois, umpan pendek pada Roni, sodorkan saja yang dituju satu pemain Ilham maksudnya. Angkat ada Yeye bekerja sama dengan saudara Gajah. Apa yang terjadi pelanggaran? Ya, pergantian pemain dari PSGL. Nomor punggung 10 Yeye ditarik keluar, digantikan Edo nomor punggung 9. Saudara-saudara, tendangan bebas akan dilakukan nomor punggung 7 Dani akan melakukan tendangan bebas. Mampukah merobek penjaga gawang yang dikawal ketat oleh Anyo? Mundur 3-4 langkah ke belakang, Roni hampir saja, namun masih diantisipasi oleh Anyo. Dan tentanya belum berubah kedudukan sementara, masih imbang 0-0. Anyo angkat saja ke depan yang dituju saudara Ilham hentikan sejenak, melebar saja bekerja sama dengan nomor punggung 10 saudara Ilham, sodorkan saja kepada Kiki. Masih Kiki menguasai sikul benar. Masih Kiki mampukah melewati kapten kesebelasan, tarik ke belakang pada Panji yang dituju. Panji umpan ke sektor sebelah kanan, Rian maksudnya dihalau saja oleh Baros. Ada Boys kembali kepada Jaja, angkat masih Jaja, namun usuk dengan tendang yang melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Panji di sana, masih Panji tindakan penyelamatan ke belakang, ada usuk di sana, sotekan ke tengah. Roni yang dituju bekerja sama dengan Gois. Masih Gois di sana, masih Gois melebar kepada kapten kesebelasan saudara Panji. Umpan terobosan itu yang dituju, mampukah hentikan sejenak. Kiki umpan menyusur, namun disapu persis saja oleh Baros, membuang sikul bundar keluar lapangan. Tak hanya menimbulkan lebaran ke dalam untuk kesebelasan Sintang Laut FC. Sudah dilakukan, sotekan saja, ada Edo di sana, kembali kepada kapten kesebelasan Riko, disapu berusuk bola satu pada Mahmud bekerja sama dengan Uus, tarik ke belakang, ada nomor 2 diambil saja Roni, kembali ambil saja ada Baros. Pelanggaran dilakukan oleh Roni terhadap Baros. Tendangan bebas untuk kesebelasan PSGL pun belum ledak, akan dilakukan barisan belakang Baros mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Baros tumpang angkat cok ke depan saja yang dituju. Kalau saudara Boys kembali Roni nantikan juga. Pelanggaran dilakukan oleh Jaja terhadap Roni. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kokoy yang dituju, masih Kokoy bek kanan yang kerap membantu serangan, bekerja sama dengan Rian. Ada Rian di sana, masih Rian sektor sebelah kiri, angkat ke depan yang dituju Ilham, hentikan kembali kepada Roni. Tidak ada pemain, melebar saja ke sektor sebelah kiri yang dituju kapten kesebelasan saudara Panji. Sotekan Gois, masih Gois ke sektor sebelah kanan, ada Asep di sana berdiri bebas saudara Asep. Masih Asep melebar kepada Tobi masih mencari umpan terobosan ke sektor sebelah kanan saudara Rian, akan kecantum ke kanan.
hampir saja sontekan tinggi. Belum berubah kedudukan sementara masih imbang 0-0, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan PSGL. Akan dilakukan barisan belakang Dede Junaidi melebar ke sektor sebelah kiri. Mulyadi angkat saja ke depan yang dituju saja di halo saja Kokoy kembali bekerja sama Roni kepada Kois, gelandang pengangkut air, masih bola dikuasai sepenuhnya oleh Kois, melebar ke sektor sebelah kanan. Ilham yang dituju mampukan mengejar si Odara Ilham. Ada Baros di sana, masih Menteri Pertahanan dari PSG saudara Baros angkat ke depan, melebar saja yang dituju saudara Uus. Ada Roni di sana berebutan Kokoy, masih Kokoy sodorkan kepada Rian, kembali masih Rian meliuk-liuk hampir saja bukan suatu pelanggaran, melebar serangan balik kembali yang dituju saudara Endo, maksudnya dipotong saja oleh Panji, kembali melebar kepada Endo sendirian. Ya masih Endo back kanan yang kerap membantu serangan saudara Endo, angkat langsung ke depan ke arah pelukan penjaga gawang saudara Akoy, angkat disodorkan saja yang dituju saudara Kokoy, masih bekerja sama dengan Asep, dikawal ketat nomor punggung 12 saudara Uus. Kembali umpan terobosan Tobi, berdiri bebas, Kiki sudah berada dalam posisi offset saudara Kiki. Tendangan bebas untuk kesebelasan dari PSGL akan dilakukan kapten kesebelasan Riko. Masih Riko Simanjuntak akan melakukan tendangan bebas mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Riko. Bukan pendek yang dituju saudara, ada umpan terobosan Riko yang dituju jatuh akan lawang, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Anyo. Masih menimbang-nimbang sekali dan Anyo, umpan jauh ke sektor sebelah kanan. Rian berdiri bebas di sana saudara Rian, umpan terobosan Ilham berebutan dengan nomor punggung 3 saudara Mulyadi, namun ada palang pintu Baros, angkat kurang akurat Baros, bola lebih dekat pada Kokoy, masih Kokoy dia dan nomor punggung 3 saudara Jaja, masih Jaja barisan belakang serangan balik Rian melebar ke sektor sebelah kiri. Pendek saja Kiki kembali kepada Roni, masih Roni kurang akurat Roni. Ada Edo di sana, masih Edo mampukan melewati, masih Edo tarik ke belakang kempaten, melebar ke sektor sebelah kanan saudara Edo, umpan terobosan yang dituju saudara Asep, bahaya hampir saja terjadi gol bunuh diri, kembali hanya menimbulkan tendangan. Tendangan pencuru untuk kesebelasan PSGL akan dilakukan oleh Edo. Edo mundur 3-4 langkah ke belakang. Untuk dilakukan umpan, bukan kepala datang yang lepas sekali sepuluh benar. Masih hampir saja dapat dikuasai oleh Anyo, sontekan saja yang dituju saudara Asep. Masih bola dikuasai sepenuhnya bersendangan Asep bekerja sama dengan Rian. Umpan terobosan Ilham berhadapan dengan Mulyadi, masih Ilham dua pemain dilewati, masih tendangan RDL. Pergantian pemain dari PSGL, Mahmud nomor punggung 14, Mahmud ditarik keluar digantikan Riri nomor punggung 11. Tendangan gawang untuk kesebelasan PSGL akan dilakukan barisan belakang. Dede Junaidi penjaga gawang mundur 3-4 langkah ke belakang. Dede Junaidi sudah dilakukan yang dituju Asep, maksudnya dapat diantisipasi goals. Ada Riri di sana, pemain yang baru masuk, masih pelanggaran dilakukan oleh Roni. Tendangan bebas untuk kesebelasan PSGL akan dilakukan oleh Riri. Riri akan mengatur gelandang pengangkut air, masih Riri mencari di depan. Ada 4 pemain PSGL. Riri umpan ke sektor sebelah kiri, masih ada Kokoy, hampir saja Asep mengedas pun bundar berdua dengan Asep. Nah, dibuang saja tindakan penyelamatan, hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSGL di sektor sebelah kanan. Barisan pertahanan dari Sindang Laut FC akan dilakukan saudara Dani akan melakukan lemparan
ke dalam sudah angkat saja yang dituju Uus nomor punggung 12 Uus satu sontengan dibuangnya kembali keluar lapangan oleh barisan belakang saudara Usul hanya menimbulkan tendangan penjuru untuk kesebelasan PSGL Pembulung Lebak nomor punggung 11 saudara Riri akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan penjaga gawang Anyo 3-4 mundur ke belakang Riri umpan pendek di satu tersi kokok ke depan Kokoi kembali bola jatuh pada barisan belakang saudara Jaka dihalau saja pemain tengah Asep bola dikuasai nomor punggung 7 akan dipenuh tentang bagaikan singa lapar saudara Anyo masih dapat diambil saja oleh penjaga gawang Anyo menimbang-nimbang si kulit bunda saudara Anyo masih Anyo umpan jauh ke depan yang dituju Ilham ada Mulyadi didorong saja oleh Mulyadi pelanggaran tendangan bebas untuk kesebelasan dari Sindang Laut FC akan dilakukan pemain tengah ataukah Panji kapten kesebelasan akan melakukan tendangan bebas untuk kesebelasan Sindang Laut FC Boys gelandang pengangkut air akan melakukan tendangan bebas saudara Boys mundur 3-4 langkah ke belakang Boys masih mencari teman yang kosong di sana. Topi sudah berdiri bebas. Siapakah yang mampu kesebelasan Sindang Laut angkat saja umpan terobosan Kiki yang dituju perebutan dengan Riko juga masih dapat diantisipasi oleh Kiki. Kiki tarik ke belakang bekerja sama dengan saudara Panji kapten kesebelasan melebar saja pada Boy masih Boy sodorkan kembali yang dituju Kiki sontekan Panji maksudnya serangan balik Asep yang dituju saudara Asep berhadapan dengan Asep lagi dibuang saja oleh Asep. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari PSGL akan dilakukan Edo bekerja sama dengan Asep. Tarik ke belakang ada Riri di sana. Riri angkat umpan, namun lemah sekali datangnya Sekuri Bulan. Lempar saja ke depan yang dituju saudara Rian. Rian bekerja sama dengan Kokoi melebar saja kembali kepada Rian. Rian serangan balik angkat ke tengah ya Riri di sana namun bola jatuh kepada Roni bekerja sama dengan Tobi masih Tobi sendirian dia umpan pendek ada Boys di sana masih Boys melebar ke sektor sebelah kanan Rian yang dituju memanfaatkan lapangan lebar masih saudara Rian umpan terobosan ada Mulyadi di sana Kokoi membantu serangan bek kanan dibuang saja keluar lapangan satu pemain tergeletak nomor punggung 10 Tobi dari Sindang Laut FC tendangan penjuru untuk kesebelasan Sindang Laut di sektor sebelah kiri penjaga gawang Dede Junaidi. Rian akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri penjaga gawang Dede Junaidi akan dilakukan oleh Rian. Angkat jantung pertahanan tanggukan kepala masih dapat diantisipasi oleh Jaka melebar ke belakang ada saudara Panji bekerja sama Kois umpan terobosan maksudnya Kiki namun ada Baros ke Edo yang dituju serangan balik oleh kaki Edo masuk bola diproses sepenuhnya Edo angkat ke tengah yang dia ini kurang akurat dipotong saja Roni ada untuk bisa bola jatuh pada nomor punggung 7 saudara Daniel angkat ke depan Asep namun penjaga gawang keluar dari sarangnya saudara Ahoy melebar saja yang dituju Aris bekerja sama dengan Kokoi masih Kokoi bek kanan yang kerap membantu serangan salah pengertian Kokoi hampir saja ditarik ke belakang kembali kepada Aris palang pintu ke Aris melebar saja orang itu saudara Roni Topi ke sektor sebelah kiri ada Panji di sana masih Panji sendirian dia Panji sodorkan pada Topi namun masih ada Roni di sana hentikan sejenak kembali kepada Topi melebar kembali yang dituju saudara Panji kapten kesebelasan umpan terobosan hampir saja namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan dari PSGL akan dilakukan barisan belakang Dede Junaidi mundur 3-4 langkah ke belakang Dede Junaidi melebar ke sektor sebelah kanan Endo maksudnya namun bola terlalu keras sungguh tega saudara Dede
hanya menimbulkan lemparan ke dalam. Panji kapten kesebelasan Gois yang dituju, masih bola dikuasai sepenuhnya oleh gelandang pengangkut air saudara Gois ya, maksudnya ada kapten kesebelasan, masih bola dikuasai oleh Tobi. Tobi otak serangan dari langsung saja oleh Uus, melebar Endo kembali kepada Asep, umpan terobosan Endo, mampukah Endo, namun ada barisan belakang untuk membuang sekulit bunda sehingga ambil pusing, hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSBL. Sudah dilakukan Endo, kembali ada Ucup di sana. Endo berebutan dengan Panji, kapten kesebelasan, masih Panji, masih menguasai sekulit bunda saudara Panji, umpan terobosan yang dituju saudara Kiki, dikawal ketat oleh Paros, ataukah pemain belakang Paros ini dapat melewati 1-2, hampir saja Uus mematahkan serangan. Kembali Uus angkat ke tengah Riri, diambil kembali oleh Gois, masih Gois sodorkan Kiki, namun terlalu jauh umpan yang dilakukan oleh Gois, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan dari PSGL Gunung Lebak akan dilakukan oleh DT Junaidi. Kedudukan sementara masih imbang 0-0. Angkat saja Paros ke tengah, namun ada Gois di sana melebar pada Rian, masih Rian bekerja sama Topi ke sektor sebelah kanan, ada Kokoi umpan pendek Rian yang dituju melewati saudara Caka, angkat ke jatuh pertahanan saudara Topi saja masih dapat diselamatkan, ataukah bola sudah ada masuk di dalam, masih terjaga menunjukkan bola sudah lebih dulu masuk ke dalam hingga berubah kedudukan menjadi 1-0. Nomor punggung 8 saudara Ilham mencetak gol pertama, merubah kedudukan menjadi 1-0, tertinggal kesebelasan PSBL atas Sindang Laut FC. Bola diatasi oleh Asep, tarik ke belakang, ada Jaka di sana. Jaka bekerja sama dengan Mulyadi melebar pada kapten kesebelasan Riko, dipotong saja oleh Gois, masih Gois sodorkan pada Kiki, dikawal ketat Mulyadi. Kokoi masih bekerja sama dengan Gois, Kokoi kembali, masih Kokoi, bukan terobosan maksudnya, namun lebih dulu handsball saudara. Nomor punggung 8 Jaka lebih dulu handsball, tendangan bebas untuk kesebelasan Sindang Laut FC akan dilakukan oleh kapten kesebelasan saudara Panji bek kiri akan melakukan tendangan bebas. Dua pemain membuat pagar hidup dari kesebelasan PSBL, mundur 3-4 langkah ke belakang. Panji akan melakukan tendangan tol Cipali, angkat saja ke organ lebar saudara Gois, hampir saja ada Paros di sana. Serangan balik melalui kaki Uus, masih Uus, dia pelanggaran dilakukan Topi terhadap Uus. Tendangan bebas akan dilakukan Endo akan melakukan tendangan bebas, mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Endo, masih mencari teman yang kosong saudara Endo. Endo angkat saja ke tengah yang dituju nomor punggung 7 Jaka, masih ada Jaka di sana, sodorkan saja namun satu pemain tergeletak saudara Roni, rupa-rupanya yang bertabrakan dengan nomor punggung 7 Dani. Ya, untuk besok hari jangan lupa, untuk besok hari kesebelasan Persikub Kupang Belek akan berhadapan dengan kesebelasan Raja Utara. Sebuah perfect dilakukan ke belakang yang dituju Faros, melebar pada barisan belakang Jaka. Kembali bola dikuasai sepenuhnya pemain PSGL nomor punggung 7 saudara Dani, angkat Riri kembali kepada Dani, sodekan saja kepada Jaja di sana. Bukan salah pengertian, ada Aris melebar ke sektor sebelah kiri. Ilham yang dituju saudara Ilham, masih Ilham mampukan melewati umpan terobosan yang dituju nomor punggung 7 saudara Gois, namun dibuang saja oleh kapten kesebelasan. Kembali hanya menimbulkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Sindang Laut FC. Di sektor sebelah kanan penjaga gawang DT Junaidi akan dilakukan
Boys gelandang pengangkut air. Boys mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Boys. Ada 5 pemain dari kesebelasan Sindang Laut berada di depan penjaga gawang. Mundur 3 langkah ke belakang, umpan langsung ke arah Kiki. Di sana ada Rian, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan PSGL Gembulung Lebak. Sementara tertinggal 0-1. Gol diciptakan oleh Ilham Jaya Kusuma. Tendangan gawang mundur 3-4 langkah ke belakang, melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Baros di sana. Baros, salah pengertian sumber 3 Baros. Umpan masuk depan, ada Ucup kepada Boys. Boys gelandang pengangkut air. Boys sodorkan saja pada Tobi, namun berebutan dengan Uus. Tobi sontekkan saja. Ada Boys, umpan terobosan Kiki, hentikan Kiki, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Dede Junaidi. Angkat saja ke depan, bola melambung yang dituju Edo. Masih Edo, hentikan saja. Boys sontekkan pada Panji, kapten kesebelasan masih Panji. Panji sodorkan pada Kiki, maksudnya pelanggaran dilakukan Kiki terhadap barisan belakang nomor punggung 3 saudara Mulyadi. Tendangan kembali akan dilakukan oleh Baros. Baros mundur 3-4 langkah ke belakang, melebar saja ke sektor sebelah kanan. Ada saudara Edo, angkat ke tengah Asep yang dituju maksudnya, namun penjaga gawang keluar dari sarangnya bagaikan singa lapar. Angkat saja ke depan, kembali kepada Ari, sodorkan Tobi yang dituju. Masih Tobi, umpan terobosan Rian, mampukah mengejar sikut dan saudara Rian melewati saudara Mulyadi. Angkat ke jantung pertahanan, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Dede Junaidi. Angkat saja Uus yang dituju, masih Uus Menteri Perhubungan, umpan terobosan dihalau saja oleh Aris. Serangan balik kembali kepada Boys, melebar Ilham yang dituju, melaju ke depan saudara Ilham, berebutan dengan Baros, mampukah melewati satu pemain, sontekan saja. Ada Baros di sana, diambil saja oleh Boys. Boys umpan pendek yang dituju Kiki, namun ada Mulyadi. Pelanggaran lagi-lagi dilakukan oleh Kiki terhadap Mulyadi. Tendangan bebas untuk kesebelasan PSGL Gembulung Lebak akan dilakukan oleh Dede Junaidi. Mundur 3-4 langkah ke belakang Dede Junaidi. Umpan langsung ke tengah, namun lebih dekat pada Roni. Ada Ilham maksudnya, namun dipotong saja oleh Baros. Hentikan kembali Rian, Roni, Tobi. Kawal tetap 2 pemain. Apa yang pelanggaran dilakukan untuk terhadap Tobi. Kembali tendangan bebas akan dilakukan. Kapten kesebelasan Panji akan melakukan tendangan bebas. 2 pemain dari PSGL membuat pagar hidup. Mampukah menambah keunggulan melalui tendangan bebas yang akan dilakukan oleh kapten kesebelasan saudara Panji. Mundur 3-4 langkah ke belakang, tendangan tol Cipali akan dilakukan oleh saudara Panji. Mampukah berubah Panji, merasakan datangnya sekumpulan, namun masih jauh didapat penjaga gawang Dede Junaidi. Belum berubah kedudukan, sementara masih imbang 0-0. Maksud kami 1-0 untuk kesebelasan. Dan berakhir sudah babak pertama ini, sementara kesebelasan Sindang Laut FC unggul 1-0 atas kesebelasan PSGL. Ya, Ulia. Ya, jangan lupa untuk besok hari kesebelasan Persikub Kubang Gelek akan berhadapan dengan kesebelasan Glage Utara dari Mertasinga Gunung Jati. Ya, saudara-saudara pecinta dan pecandu sepak bola, pick-up babak kedua akan segera dimulai. 2 dari kesebelasan Sindang Laut FC Ilham Jaya Kusuma mencetak di tunggal saudara Ilham nomor punggung 8.
Yang sudah dilakukan Ilham target belakang yang dituju Topi melebar pada gelandang pengangkut air Boys. Tindakan penyelamatan ke belakangnya Ucup sodorkan pada Topi, kembali ke belakang ada Ucup di sana nomor punggung 3 saudara Ucup. Masih Ucup angkat ke depan Roni maksudnya, namun bola jatuh pada barisan dan nomor punggung 7 saudara Dani. Serangan balik Uus angkat kembali pada Jaja yang dituju, namun kurang akurat. Ada Aris di sana. Aris sodorkan saja pada Rian, sontekan maksudnya pada Kokoy. Ke kanan yang gerak membantu serangan saudara Kokoy. Ada Roni membantu satu pemain di sana. Ada Jaja, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Sindang Laut Kokoy. Bek kanan yang kerap membantu serangan saudara Kokoy angkat saja pada Topi, bekerja sama dengan Rian, sodorkan Ilham Jaya Kusuma yang dituju, dikawal ketat Mulyadi. Masih Ilham Jaya, apa yang terjadi? Pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 3 saudara Mulyadi. Rupanya wasit akan mengeluarkan kartu kuning untuk nomor punggung 3 dari PSGL Mulyadi. Tendangan bebas untuk kesebelasan Sindang Laut FC akan dilakukan oleh Topi. Nomor punggung 10 dua pemain membuat pagar hidup dari kesebelasan PSG. 4 pemain dari Sindang Laut FC berada di depan penjaga gawang Dedi Junaidi. Mundur 3-4 langkah ke belakang Topi. Masih Topi. Tendangan bebas sudah dilakukan. Tobi angkat ke jantung pertahanan. Roni halo saja Paros. Ada Kiki di sana melebar panji ke belakang. Ini maksudnya dipotong saja oleh Dani. Serangan balik kembali PSGL. Dani angkat coba pada Jaja. Jaja berhadapan dengan penjaga kalau saudara Jaja. Ahoy keluar. Sarangnya Ahoy. Peluang pertama dari PSGL tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain depan Jaja. Lebaran ke dalam, angkat Dani ke depan yang dituju saudara kapten kesebelasan Riko Simanjuntak. Sodorkan saja, namun lebih dulu terperangkap offset saudara Jaja. Tendangan bebas untuk kesebelasan Sindang Laut FC akan dilakukan oleh Panji, kapten kesebelasan. Panji akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan umpan tinggi yang dituju, bekerja sama dengan Topi, dikawal ketat oleh Riri ke sektor sebelah kanan. Rian yang dituju, masih Rian mampukah hentikan sejenak. Rian bekerja sama dengan Kokoy. Ada Kokoy di sana. Aris dari belakang akan jauh ke depan yang dituju saudara Ilham. Dipotong saja oleh Baros. Kembali Baros. Ya, pergantian pemain dari Sindang Laut FC. Roni nomor punggung 9 ditarik keluar, digantikan Jidan nomor punggung 17. Dan dari PSGL Jaja nomor punggung 17 ditarik keluar, digantikan oleh Asep Aai. 12 tarik keluar Jaja, digantikan Asep Aai. Ya saudara-saudara, tendangan penjuru di sektor sebelah kiri akan dilakukan Ari ataukah sudah dilakukan Rian maksudnya, namun masih dapat diselamatkan kembali Rian. Angkat ke jantung pertahanan, halo saja Paras. Di sana ada Jidan, pemain yang baru masuk saudara Jidan. Tarik ke belakang, bekerja sama dengan Panji. Saudara-saudara, Panji terhenti kesakitan saudara Panji. Umpan robosan yang ditunggu saudara Asep. Ada Usut di sana. Usut masih Usut, dibuang saja 11 orang pemain Panji. Merintih kesakitan. Tandu. Aduh, nggak apa-apa bisa. Saudara-saudara, Rengkel ya, lutut. Panji rupa-rupanya kapten kesebelasan mampukah melanjutkan pertandingan. Iya, Beb. Iya, jangan lupa untuk besok hari kesebelasan Persiku Kupang Belek akan berhadapan dengan kesebelasan Gerage Utara dari Mertasinga Gunung Jati, yang mana kesebelasan Gerage akan diperkuat oleh para pemain dari Tegal Gubuk.
Ya, langsung pergantian pemain dari Sindang Laut FC. Panji nomor punggung 6 kapten kesebelasan ditarik keluar, digantikan Ridwan nomor punggung 12. Ya, Panji ditarik keluar, digantikan Ridwan. Ya, Aku tarik uratin ya. Begini. tarik kembali tapi sudah dilakukan untuk bekerja sama dengan Kiki. Ada masih Kiki menguasai kemudian cari temannya kosong. Saudara Kiki melebar ke sektor sebelah kiri, ada Gigan hampir saja diantisipasi oleh barisan belakang Riko Simanjuntak. Sodorkan ke depan yang dituju nomor punggung 11 saudara Riri. Masih Riri menguasai 10 bola. Riri 2 pemain di 3 pemain dilewati, bahkan 4 pemain saudara Riri. Hampir saja ada Ridwan di sana, melebar dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam akan dilakukan oleh Edo, melebar saja tarik ke belakang, bola dikuasai barisan belakang Jaka kembali kepada Edo. Edo mampukah melewati saudara Kiki? Masih Edo 2 pemain, masih Edo sodorkan saja kepada Jaka, angkat ke tengah yang dituju saudara Asep. Masih Asep, umpan terobosan Asep kembali kepada hampir saja penjaga gawang keluar dari sarangnya saudara Akoy. Menimbang lingkaran si kulit bundar saudara Akoy, angkat saja tidak ke arah, mampukah dihentikan oleh Rian, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari PSGL. Bola-bola akan dilakukan oleh nomor punggung 8 saudara Jaka. Jaka akan melakukan lempar ke dalam, angkat jauh ke depan, ada Ridwan di sana, masih Ridwan Rian, ada Kiki kembali Kiki Gois, landang pengangkut air diambil saja Uus, masih Uus mampukah angkat ke tengah yang dituju Asep angkat kembali bekerja sama dengan Paros, umpan terobosan yang dituju saudara Tegal, hampir saja Dani dapat melewati Aris, masih diambil saja oleh Dani langsung angkat, namun terlalu tinggi tendangan yang dilakukan oleh Dani, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Sindang Laut FC. Akan dilakukan penjaga gawang Akai, melebar kembali yang dituju saudara Khusus bekerja sama dengan Aris, masih Aris sodorkan saja pada Jidan, masuk tengah yang dituju nomor punggung 10 saudara Tobi, dikawal ketat Asep angkat ke tengah, masih bola dikuasai ke sektor sebelah kanan Rian, hentikan sejenak Rian melewati 2 pemain saudara Rian sodor bekerja sama dengan Salkiki, sore Ilham maksudnya Ilham Wijaya Kusuma, namun ada barisan belakang perebutan Jaka, hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Jaka pendek saja, apa yang terjadi dianulir oleh wasit. Lemparan yang dilakukan oleh Jaka. Okoy bekerja sama dengan Rian, masih Rian, ada Jaka bisa, pelanggaran dilakukan oleh Rian rupa-rupanya akan dipanggil oleh wasit. Kartu kuning sudah disiapkan oleh Rian. Untuk Rian kartu kuning, ya fair play sudah dilakukan, ya kartu kuning dari kesebelasan Sindang Laut FC terhadap nomor punggung 5 Rian. Tendangan bebas untuk kesebelasan PSGL akan dilakukan back kiri saudara Jaka akan melakukan tendangan bebas. Jaka angkat saja ke depan yang dituju Uus nih. Kalau saja ada Boys gelandang pengangkut air, Topi Kiki, umpan terobosan kembali Rian berhadapan dengan salah seorang pemain saudara Jaka. Masih Rian mampukah melewati satu pemain, di sana ada Jaka berebutan. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Jaka terhadap Rian. Tendangan bebas untuk kesebelasan Sindang Laut FC kembali akan dilakukan oleh Topi. Mengatur serangan, masih Topi meletakkan sekulit bundar, 2 pemain membuat pagar hidup, bahkan 3 pemain dari PSGL membuat pagar hidup. Di sana ada 4 pemain dari kesebelasan Sindang Laut itu berada di depan penjaga gawang Gede Junaidi. Mampukah merubah kedudukan, sementara masih 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Sindang Laut FC. Topi mundur 3-4 langkah ke belakang, ada Ridwan di sana, masih Ridwan dapat kawalan ketat dari kapten kesebelasan saudara Riko. Angkat ke jantung pertahanan, hampir saja ada Paros atau kali ini besar tendangan, tapi Curi masih menyamping ke sektor sebelah kanan. Penjaga gawang Gede Junaidi belum merubah kedudukan, masih 1-0
tendangan gawang akan dilakukan oleh Dede Junaidi, pendek saja kepada Baros yang dituju. Masih bola dikuasai para pemain belakang. Baros angkat ke tengah, akses maksudnya ada Tobi, terlalu jauh saudara Tobi. Masih ada Jaka di sana, tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Dede Junaidi ke sektor sebelah kiri Edo maksudnya, namun sungguh tega Edo mengumpan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sindang Laut FC Kokoy. Kokoy pendek saja pada Gois, gelandang pengangkut air Gois, umpan terobosan Rian yang dituju. Rian bekerja sama dengan Kokoy, langsung dengan Ilham di sana. Namun wasit awal 2 mengangkat bendera. Lebih dulu pelanggaran dilakukan oleh Mulyadi terhadap ataukah Mulyadi melakukan pelanggaran terhadap Ilham Jaya Kusuma, pencetak gol tunggal. Kembali hanya menimbulkan tendangan bebas untuk kesebelasan Sindang Laut FC akan dilakukan Rian akan melakukan tendangan bebas di sektor sebelah kiri penjaga gawang Dede Junaidi. Rian mundur 3-4 langkah ke belakang. 3 pemain membuat tagar hidup dari kesebelasan PSGE. Angkat ke jantung pertahanan, tandukan kepala, bola jatuh pada Ridwan, kembali Ilham disapu bersih. Ini kembali pada Asep yang dituju, ada Gois, gelandang pengangkut air, melebar ke sektor sebelah kiri Ridwan. Masih Ridwan contohkan maksudnya, namun lebih dekat pada penjaga gawang Dede, keluar dari sarangnya. Angkat jauh ke depan Endo berebutan dengan Kokoy. Masih ada Kokoy di sana, disapu bersih oleh barisan belakang saudara Ridwan di sana. Awal tidak Ridwan dikembali lemparan sudah dilakukan Endo. Kempukan terobosan dipotong saja oleh ditarik saja Topi. Rini melakukan pelanggaran terhadap Topi. Tendangan bebas untuk kesebelasan dari Sindang Laut FC kembali akan dilakukan oleh saudara Rian nomor punggung 5. Di sana si Jidan sudah berdiri bebas. Ada 3 pemain Jidan, Ilham Jaya Kusuma dan saudara Kiki sudah berada di depan penjaga gawang dari Dede Junaidi. Tendangan bebas mundur 3-4 langkah ke belakang. Rian umpan langsung ke arah penjaga gawang, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Dede Junaidi. Masih menimbang-nimbang si kulit muda saudara Dede Junaidi. Umpan jauh ke depan Asep yang dituju, ada Gois bekerja sama dengan Jidan. Jidan mampukah melewati kapten kesebelasan. Masih bola dikuasai sepenuhnya Jidan, ada Topi angkat ke belakang yang dituju saudara Gois, melebar ke sektor kanan. Larian maksudnya dibuang saja oleh Jaka keluar lapangan. Kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Kokoy. Kokoy pendek saja yang dituju saudara Topi, kembali kepada Kokoy namun tidak bisa melewati Endo. Lemparan ke dalam Kokoy angkat pada Rian, di sana ada Jaka perebutan sikung bulat kembali namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sindang Laut FC. Akan dilakukan oleh Kokoy. Kokoy pendek saja pada Gois. Masih Gois mampu melewati Edo, namun dapat diambil saja oleh Gois. Hampir saja Gois gelandang pengangkut air. Umpan ke depan Ilham Jaya Kusuma maksudnya. Pergantian pemain, Jaka nomor punggung 8 ditarik keluar digantikan Pepeng. Jaka dari PSGE digantikan Pepeng. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sindang Laut sudah dilakukan. Kokoy kembali pada Rian, angkat ke jantung pertahanan Jidan, namun ada kapten kesebelasan maksudnya tandukan kepala Jidan kurang akurat, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan PSGE Bengkulu Lepak. Akan dilakukan oleh Dede Junaidi, mundur 3-4 langkah ke belakang. Dede Junaidi mampukah menyamakan kedudukan, hampir saja dapat diantisipasi. Gigi kembali serangan balik, ada Ilham di sana. Mulyadi apa yang terjadi saudara-saudara, pelanggaran kembali dilakukan dan kartu kuning dikeluarkan oleh wasit terhadap Mulyadi. Dan rupa-rupanya kartu merah dikeluarkan oleh wasit Amri terhadap Ilham. Mana wasit baik sih. Mampukah melanjutkan pertandingan saudara Ilham? Tendangan bebas untuk kesebelasan
kesebelasan Sindang Laut FC akan dilakukan oleh Kiki yang mana PSGL nomor punggung 3 Pungkong. Aduh, ampun. Mulyadi terkena kartu kuning kedua. Akhirnya mendapatkan kartu merah dari wasit Amri. Tendangan bebas akan dilakukan Kiki. 4 bahkan 5 pemain membuat pagar hidup dari kesebelasan PSGL mampu menambah keunggulan melalui tendangan tol Cipali yang akan dilakukan oleh Kiki. Kiki mundur 3 langkah ke belakang kembali membuka perobek jala yang dikawal ketat oleh Dede Junaidi. Kiki tendangan keras masih mencoba ditahan saja oleh Riri. Asep serangan balik melalui kaki saudara Dani maksudnya, namun perebutan dengan Aris masih telah diselamatkan saja oleh Dani. 2 pemain dilewati, bahkan Jidan pun masih menguasai skor dan diambil saja oleh Jidan. Jidan dibuang kapten kesebelasan saudara Riko. Keluar lapangan lebaran ke dalam untuk kesebelasan PSGL akan dilakukan oleh Aris di sektor sebelah kanan barisan pertahanan. Namun lebarannya dianulir oleh wasit Amri. Kembali untuk kesebelasan PSGL belum lebak akan dilakukan oleh kapten kesebelasan saudara Riko. Riko sudah angkat saja ke depan yang dituju saudara Dani. Melebar saja, angkat nantikan sejenak nomor punggung 7 ada Boys gelandang pengangkut air. Masih Boys dikawal ketat oleh Asep. Sodorkan saja di satu versi oleh barisan belakang Riko. Kembali bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lebaran ke dalam Ucup. Ucup ataukah akan diambil. Lebaran ke dalam akan dilakukan oleh Aris. Aris angkat jauh ke depan yang dituju saudara Tobi. Nomor punggung 10 Tobi dikawal ketat oleh barisan belakang Riko. Baros melebar kepada Riri. Masih Riri membantu, ada juga di sana Riri. Masih Riri angkat ke tengah, ada Asep Aai bekerja sama dengan Baros. Baros umpan jauh terobosan. Halo saja Ridwan. Kembali kepada Rian. Rian mampukah melewati Asep Aai, masih perebutan seputar saudara Rian. Namun dibuang saja. Pergantian pemain Ilham nomor punggung 8 ditarik keluar digantikan Paki nomor punggung 2. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Sindang Laut FC akan dilakukan oleh Kokoy. Kokoy yang sudah dilakukan angkat saja pada Tobi, ada Asep Aai di sana, masih Tobi. 2 pemain dilewatinya, namun bola jatuh pada Riri. Riri angkat jauh ke depan, serangan balik untuk kesebelasan PSGL mendekati Asep. Tindakan penyelamatan ke belakang, kembali sodorkan pada Aris. Masih Aris melebar ke sektor sebelah kanan, ada Ridwan di sana. Masih Ridwan umpan ke sektor sebelah kanan, maksudnya Rian yang dituju. Ada 1 pemain di sana nomor punggung 2. Saudara Pepeng, pemain yang baru masuk. Pelanggaran dilakukan oleh Riri terhadap Boys gelandang pengangkut air. Kembali hanya menimbulkan tendangan bebas untuk kesebelasan Sindang Laut FC akan dilakukan oleh Boys nomor punggung 7. Boys mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Boys melebar ke sektor sebelah kiri Jidan. Halo saja Baros, kembali bola jatuh pada Kiki. Tendangan keras, ambil saja tendangan RBL yang dilakukan oleh Kiki menyamping di sektor sebelah kiri penjaga gawang saudara Dede Junaidi. Masih Dede Junaidi mundur 3-4 langkah ke belakang. Dede Junaidi umpan jauh ke depan, Riri yang dituju, masih Riri, ada Ridwan. Bola jatuh kembali Kokoy, sontekan pada Rian di satu besi Pepeng. Tidak ada kawan di sana Pepeng, hanya menimbulkan lebaran ke dalam untuk kesebelasan Sindang Laut FC akan dilakukan oleh Kokoy. Kokoy akan melakukan lebaran ke dalam. Kokoy bekerja sama dengan Boys, namun dianulir oleh wasit Abri. Lebaran kembali diambil saja oleh bek kiri saudara Pepeng dari PSGL. Pepeng akan melakukan lebaran pendek saja yang dituju saudara Kiki. Kembali lebarannya kurang akurat. Rian angkat jauh ke depan yang dituju saudara Kaki. Serangan balik Kaki mampukah melewati Baros. Satu saja dapat diselamatkan oleh Baros.
masih Baros dikawal ketat oleh Paki angkat ke tengah yang dituju saudara Kiki, melempar kembali Topi, bekerja sama dengan Kiki, sodorkan pada Jidan mampukah melewati satu pemain saudara Jidan masih Jidan dikawal ketat dua pemain Baros di sana, masih dapat membatalkan serangan Baros, angkat pada Uus, ada Boys di sana, serangan kembali Boys, tendangan langsung, waktu saja tendangan Boys sesuai dengan namanya Boys, yaitu kembali hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan PSGL. Akan dilakukan oleh Ede Junaidi, angkat ke depan Ego Mangkulangit, angkat ke depan Berhalangan, namun bukan pelanggaran, contekan saja, angkat ke depan ada Usup di sana, buang saja keluar lapangan, kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari PSGL. Akan dilakukan oleh Riri, angkat ke depan Ego yang dituju, masih Ego, serangan dilakukan PSGL melebar ke sektor sebelah kanan dan maksudnya dipotong saja oleh Aris namun menyentuh saudara, kembali diadili oleh wasit karena tendangan dari Aris menyentuh hak wasit. Kapan sih? Sudah dilakukan saja, sontekan kembali kepada Boys, gelandang pemangkut air, sodorkan saja pada Paki, ada Baros di sana, Asep Aai, pelanggaran dilakukan Tobi terhadap Asep Aai, tendangan bebas untuk kesebelasan PSGL akan dilakukan oleh barisan belakang saudara. Asep Aai akan melakukan tendangan bebas mundur 3-4 langkah ke belakang, umpan langsung ke depan, Uus yang dituju sendirian, namun penjaga gawang Apai keluar dari sarangnya, bagaikan si mengalahkan menerkam obat timbang oleh masih menimbang-nimbang si kulit bundar saudara Ahoy, angkat ke depan yang dituju Kiki, masih Kiki melebar ke sektor sebelah kiri, ada Aris di sana, Peki yang membantu serangan melewati Dani, ada Jidan di sana, masih Jidan di sana, hakim dari meluas saudara Amri, lebih dulu terperangkap opsi saudara Jidan. Lepas mana itu? Sudah angkat saja serangan lagi penjaga gawang Ahoy keluar dari sarangnya, sodorkan saja yang dituju saudara Kokoy bekerja sama dengan Boys, gelandang pengangkut air, masih bola dikuasai Boys, ada Rian di sana, Rian umpan terobosan Pati yang dituju mampukah melewati Baros, masih ada satu pemain di sana, Baros sontekan saja Baros ke depan, namun ada Tobi berbutang di udara sebelum sudah disapu bersih saja keluar lapangan oleh Baros, kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sindang Laut FC. Akan dilakukan oleh Kokoy bek kanan yang keras membantu serangan saudara Kokoy, umpan jauh ke depan yang dituju saudara Tobi, dikawal oleh Edo, perebutan masih, apa yang terjadi, pelanggaran dilakukan Tobi terhadap Edo, tendangan bebas akan dilakukan oleh Edo nomor punggung 9, angkat ke sektor sebelah kanan, ada Ucup di sana, kalau saja ke depan Aris, melebar saja Jidan, serangan balik Jidan, kembali dipatahkan Baros bekerja sama dengan kapten kesebelasan saudara Riko Simanjuta, angkat ke depan dipotong saja oleh Boys, gelandang pengangkut air, bekerja sama dengan Kiki, 2-3 pemain dilewatinya, masih Kiki masih 3 pemain dilewati, sodorkan bekerja sama dengan saudara Rian, hentikan sejenak Rian mampukah melewati satu pemain, sontekan ke belakang Bekri yang cukup akurat dari Rian, ada Boys di sana, gelandang pengangkut air, saudara Boys namun terinjak si kulit bundar, masih Boys bekerja sama dengan Rian sendirian, dia melebar di sektor sebelah kiri, Rian mampukah Rian, umpan terobosan hampir saja dipotong oleh Baros, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, kembali hanya menimbulkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Sindang Laut FC di sektor sebelah kiri, penjaga gawang Ede Junaidi akan dilakukan oleh nomor punggung 5 saudara Rian, ada 3-4 pemain dari kesebelasan Sindang Laut berada di dalam kotak penalti, mampukah menambah keunggulan melalui tendangan penjuru ataukah dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan yang dikawal ketat oleh Baros dan kawan-kawan, mundur 3-4 langkah ke belakang, Rian umpan kecantum pertahanan kaki, hampir saja bola liar, ada Edo di sana, tidak ada pemain PSG, bola dikuasai nomor 7 saudara Boys, ada Pepeng di sana, back kiri saudara Pepeng bekerja sama dengan
Uus masih Uus dikawal ketat boys melebar kembali, namun ada disapu bersih saja ada Edo di sana. Edo berebutan dengan Gois, masih Edo, pelanggaran dilakukan oleh Gois terhadap Edo. Tendangan bebas untuk kesebelasan PSGE akan dilakukan nomor punggung 11 saudara Riri, mundur 3-4 langkah ke belakang. Riri angkat ke tengah yang dituju Asep umpan terobosan Edo berhadapan dengan Kokoy, mampu tidak bisa melewati palang pintu saudara Kokoy. Umpan masih Edo menteri perhubungan, umpan ke depan Asep sudah langsung dari berdiri bebas dikatakan saja nomor punggung 3 dan kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Agri. Tendangan bebas mampukah menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas. Tendangan bebas untuk kesebelasan PSGE yang bermain 10 orang, yang mana tadi ditarik 1 orang keluar karena mendapat kartu merah. Tendangan bebas, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas di depan penjaga gawang Akoy? Apakah Dani ataukah Asep yang akan melakukan tendangan bebas? Ada 2 pemain di sana, mampukah menyamakan kedudukan? 5 pemain bahkan 6 pemain membuat pagar hidup dari kesebelasan Sindang Laut FC. Tendangan tol Cipali akan dilakukan oleh saudara Asep. Asep mundur 3-4 langkah ke belakang. Tendangan tol Cipali akan dilakukan nomor punggung 26 saudara Asep. Mampukah menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas? Penjaga gawang Ahoy bersaja tendangan peluang yang cukup bagus tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh nomor punggung 7 saudara Dani. Kembali hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Sindang Laut FC akan dilakukan oleh Ucup. Angkat ke sektor sebelah kanan Kokoy, salah pengertian, hampir saja ada Pepeng di sana. Masih Pepeng melewati 2 pemain, namun kurang akurat saudara Pepeng. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Rian. Angkat balik kembali saudara Jigan di sana berdiri bebas saudara Jigan, mampukah melewati 1 pemain saudara Jigan? Masih Jigan, Jigan namun saja kaki dipatahkan saja Baros. Serangan kembali ke ada Ridwan di sana, masih Ridwan, sontekan kembali Paki, masih Paki melebar handsball saudara Uus melakukan handsball. Tendangan bebas untuk kesebelasan dari Sindang Laut FC akan dilakukan oleh Tobi. Nomor punggung 10 saudara Tobi pengatur serangan dari kesebelasan Sindang Laut FC akan melakukan tendangan bebas. 2 pemain membuat pagar hidup dari kesebelasan PSG. Mampukah menambah keunggulan melalui tendangan tol kejagan yang akan dilakukan oleh saudara Tobi? Mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Tobi. Mampukah merobek bola yang dikawal ketat oleh Dede Junaidi? Tobi menyusul tanah, hampir saja lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Dede Junaidi. Lempar saja kepada Edo, namun handsball lebih dulu. Tendangan bebas untuk kesebelasan PSGE Gembulung Lebak akan dilakukan nomor punggung 11 saudara Riri. Riri mundur 3-4 langkah ke belakang, umpan jauh ke depan Edo yang dituju saudara Edo berebutan dengan Kokoy, sontekan ke arah kanan, kembali nomor punggung 12 berbahaya. Udah sih bola masih Tindakan penyelamatan dilakukan oleh barisan belakang Ridwan, membuang si kulit punel, hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSG. Sudah dilakukan, angkat saja bola dikuasai oleh Edo Uca, namun jauh disakkan penjaga gawang. Hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan dari Sindang Laut FC untuk sementara unggul 1-0. Ahoy akan melakukan tendangan gawang, mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Ahoy. Angkat ke tengah, ada Asep di sana bekerja sama Uus, kembali kepada Asep, disapu bersih saja oleh Uus dengan akar yang angkat ada Baros, bola jatuh pada Rian, masih Rian angkat langsung ke arah penjaga gawang Dede Junaidi. Menimbang-nimbang sekulit bunda, sodorkan saja kepada kapten kesebelasan Riko Simanjuta melewati sana, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Sindang Laut FC. Aris angkat
mampu melewati Baros. Masih Baros diambil saja oleh Jidan. Jidan angkat ke tengah, namun ada Pepeng di sana melebar saja hilang. Apa yang terjadi saudara, lebih dulu bola meninggalkan lapangan pertandingan dilihat oleh AW2 saudara. Indra hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan PSG. Belum Lebak akan dilakukan oleh penjaga gawang saudara Dede Junaidi. Mundur 3-4 langkah ke belakang. Dede Junaidi mencari teman yang kosong, angkat jauh umpan depan, namun bola jatuh pada Tobi. Masih Tobi dikawal ketat 3 pemain. Masih Tobi, namun tidak bisa melewati Riri. Edoson akan kembali pada Riri. Umpan terobosan Asep yang dituju saudara. Asep masih Asep, namun apa yang terjadi saudara-saudara, pelanggaran dilakukan oleh Asep terhadap Ucup, tendangan bebas. Mundur 3-4 langkah ke belakang. Nomor 23 saudara Ucup dari Sindang Laut FC akan melakukan tendangan bebas, angkat jauh ke depan ke sektor sebelah kanan dan berakhir sudah kedudukan 1-0. Maka kesebelasan Sindang Laut FC keluar untuk menang dan maju ke putaran 16 besar. Ya, untuk besok hari kesebelasan Persipit siap, jadi akan berhadapan dengan kesebelasan Gerage Utara. Kesebelasan Gerage Utara. Pelanggaran.